Baik, kameranya Jejen. Jejen, Astrid, diaktifkan dulu, kita mulai ya. Ya, dengarkan suara Bapak ya. Bener, Pak. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Untuk siang ini ya kita akan melakukan pembelajaran ya daring ya dari rumah masing-masing. Mudah-mudahan walaupun keadaannya seperti ini kita tetap semangat untuk belajar. Setuju? Setuju. Setuju, Pak. Setuju, Baik, Pak. alhamdulillah. Sehat ya di rumah? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, walafiat. Pak. Ya, kebetulan kita masuk pertemuan untuk sesi siang. Mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Sabar dulu, disabar. Untuk siang ini kita akan membahas mengenai materi yang baru. Oh iya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca doa dulu ya, biar selamat dunia dan akhirat ya. Kita dunianya dapat, akhiratnya Dapat. dapat. Oke. Mungkin untuk yang memimpin doa, silakan siapa ketua kelasnya? Siapa? Saya, Pak. Oh, suaranya kurang keras. Agak maju. Ya boleh. Siapa yang baca doa? Yang memimpin doanya? Saya, Pak. Saya. Nah, siapa namanya? Saya, Pak. Oh, Dea. Oke, baik. Boleh dimulai. Ya, silakan. Dea untuk memimpin doanya. Oke, teman-teman, untuk melakukan pembelajaran kali ini alangkah baiknya kita membaca doa dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik. Terima kasih Dea yang sudah memimpin doa ya. Semoga doa kita terkabul. Apa yang didoakan hari ini kita diberi kelancaran untuk melaksanakan pembelajaran hari ini ya. Amin. Oke, pastikan kameranya diaktifkan ya. Kameranya diaktifkan, kemudian mic-nya kalau memang tidak posisinya tidak sedang berbicara di mute dulu. Oke. Pastikan kameranya diaktifkan, kemudian untuk mic di mute dulu kalau memang tidak untuk berbicara. Oke, terima kasih. Kemudian kita cek kehadiran dulu ya, kita absen. Nanti kalian bisa cek untuk kehadiran di Google Class masing-masing ya. Kalian cek nanti kalian akan untuk daftar hadirnya di Google Class masing-masing. Bapak sudah sediakan untuk linknya untuk absen ya. Baik, paham ya? Paham, Pak. Ya. Baik. Nanti sambil proses pembelajaran saja nanti kalian sambil absen ya. Nah, saya perlihatkan dulu untuk linknya. Mungkin sudah di setiap kalian sudah ada di sini link absensi. Kalian bisa buka saja. Nah, di sini. Kemudian, udah tampil belum? Belum ya? Tampil Belum belum? ada, Pak. Oh, belum. Iya, boleh. Saya tampilkan dulu ya. Oke, maaf, Bapak Oke, lupa. Pak.
Sudah belum? Sudah. Sudah, Pak. Sudah ada, Ada. Pak. Sudah, oke. Ini ada link absennya. Baik. Nah, di sini juga nanti ada materi-materi yang sudah Bapak upload di sini yang memang kalian nanti akan buka dimulai dari tugasnya, media pembelajarannya, LKPD-nya. Jadi untuk pertama kita absen aja dulu ya. Di sini absensi 1. Nanti kalian buka di Google formulirnya. Ya. Sudah ada yang absen 11 orang ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kalau sudah absen, kita kembali lagi ke Oke. Sudah ketutup belum? Sudah. Sudah. Oke, baik. Sudah, Pak. Sebelum kita memulai materi pembelajaran hari ini, kira-kira untuk minggu lalu ya, pertemuan yang sebelumnya itu kita mempelajari materi apa ya? Ada yang masih ingat? Saya, Pak. Anggita, oh boleh coba. Anggita, apa kira-kira materi apa ya? Bapak lupa nih. Apa pura-pura lupa Bapak ya? Materi yang telah Apa? materi yang telah dipelajari minggu lalu yaitu tentang menguji konfigurasi DNS server. Oh iya, bagus ya. Masih ingat materi yang minggu lalu kita menguji ya, menguji berarti udah bisa menguji, berarti kan sudah bisa melakukan instalasi dan mengujinya juga ya. Oke, baik. Kira-kira yang masih diingat materi tentang konfigurasi DNS server itu apa kira-kira? Anggita ya? Iya. DNS server adalah sebuah komputer server yang menjalankan layanan kerja DNS. DNS sendiri adalah suatu sistem database terdistribusi untuk mencari suatu nama komputer atau situs yang terhubung dengan jaringan menggunakan TCP IP. Oke, baik. Bagus ya jawabannya. Terima kasih Anggi ya. Anggi, terima kasih Anggi atas jawabannya. Bagus ya. Kemudian kita beranjak ke materi selanjutnya untuk hari ini ya, mengenai database server. Nah, kita hubungannya dengan server-server aja ini ya. Karena memang kita materinya mengadministrasi sistem jaringan. Jadi kalau bisa dibilang kita menjadi seorang administrator nantinya ya. Nah, oke. Untuk materi selanjutnya, Bapak akan tampilkan slide presentasi ya. Sebentar. Sudah tampil belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Bacanya apa coba? Buktinya udah tampil? Pertemuan 1 database server. Database server. Boleh. Oke, nanti Bapak slideshow dulu. Nah, layarnya udah jelas ya? Jelas banget, Pak. Oke. Baik. Bismillah ya. Kemudian untuk materi hari ini atau sesi hari ini itu apa sih kita mau ngapain sih, tujuan pembelajaran untuk hari ini gitu ya. Jadi tujuan kita pembelajaran hari ini yaitu dimulai dari pengetahuannya. Jadi bisa melakukan pengamatan karena memang kita mulai dari mengevaluasi terlebih dahulu. Jadi ya untuk minggu depan sesi pertemuan berikutnya nanti kita akan melakukan instalasinya. Jadi sekarang posisi kita hari ini untuk mengevaluasi dulu ya.
database server itu apa gitu ya. Jadi di sini kita melakukan pengamatan, kemudian bisa menanya, bisa memahami apa yang dapat menjelaskan konsep database server ya. Jadi intinya konsep database server itu apa sih gitu ya. Kemudian yang kedua bisa dapat menentukan caranya. Caranya itu konfigurasinya seperti apa database server itu. Kemudian dari segi praktikumnya kita dapat melakukan proses instalasi dan konfigurasi database server. Ya. Baik. Di sini ada sekilas tentang database itu apa sih? Kan ada database server ya. Dimulai dari database atau kalau bahasa kitanya itu namanya basis data. Apa namanya? Basis Basis data. data. Basis data. Mungkin ada yang masih apa sih basis data ya? Atau kalau bahasa kerennya database. Saya yakin kalian sering dengar bahasa database. Ya. Sering dengar itu. Kalau menurut saya, karena itu udah umum sekarang itu, apalagi zaman gadget itu udah tidur sebelahnya gadget. Karena kan belanja online, ya kan? Iya, Pak. Iya. Ya betul sekali Pak. Sebenarnya contoh kalau anak-anakku sekalian kalau belanja pasti kan ada barang-barangnya ya. Ada barang-barang, ada gambarnya, ada nama barangnya, ada harganya. Nah, itu sebenarnya bagian dari database. Hanya lebih database itu lebih terkumpul. Jadi kan di sini sebagai kumpulan data ya. Di sini dari segi teori dasarnya kumpulan data yang memang secara sistematis. Nah, simbolnya juga bisa dilihat ini yang sebelah gambarnya nih ada gambar apa ini? Seperti duit receh numpuk ya, 3 ya. Ya enggak? Iya Pak. Atau baterai jam yang ditumpuk gitu loh. Baterai jam yang bulat tuh yang ditumpuk 3 gitu ya. Intinya ini menggambarkan bahwa di database itu simbol seperti ini berarti datanya itu memang banyak. Kesannya banyak ya. Data yang memang terkumpul dalam satu sistem yang sistematis. Oke. Ini database. Kita langsung lagi lebih terfokus lagi kalau database itu umum ya. Soalnya ada database yang memang berjalan hanya di satu komputer saja dan kemudian ada juga yang jalannya memang bisa diakses di beberapa komputer gitu. Yang kita bahas hari ini adalah database server. Berarti bisa dilihat untuk slide selanjutnya. Bisa Pak. Di sini kalau kita lihat, kita jangan dulu lihat teksnya, kadang pusing lihatnya ya. Kalau lihat gambar mungkin enak ya. Kira-kira di tengah-tengah itu kan ada semacam kotak. Saya anggap itu komputer lah. Komputer induknya ya. Komputer paling gede atau disebut dengan kalau dalam bahasa komputer namanya apa? Server ya? Server. Nah, sini Server. gambarnya nih. Kemudian di sini ada gear. Gear itu simbolnya simbol apa? Biasanya kalau anak STM itu anak mesin ya. Kan simbolnya gear ya. Ya enggak? Pernah lihat enggak? Ya, Pak. Pernah Pak. Iya. Jadi di sini gambar gear, berarti ini mesin. Jadi sedang bekerja di sini. Mesin bukan berarti mesin kayak mesin mobil, bukan. Jadi intinya di sini ada ya proses konfigurasi di sini, pengolahan dari semua di sini workstation. Contoh klien-klien di sini. Data akan terpusat di
server intinya. Sebenarnya yang punya data itu hanya server, klien yang tidak punya. Dia hanya untuk input aja. Nanti data yang tersimpan akan tersimpan di sini. Data terpusat di server. Makanya disebut dengan database server. Jadi kalau bisa disebutkan sebuah program komputer yang menyediakan layanan pengelolaan basis data atau database dan melayani komputer atau program aplikasi basis data yang menggunakan model client server atau disebut dengan client server. Ya. Mana kliennya? Ini ya, ini yang mengelilingi ini client servernya. Kemudian yang server mana? Ini yang tengah-tengah. Oke. Nanti Bapak simulasikan lagi untuk slide selanjutnya. Nah, sudah terlihat kan slide selanjutnya? Sudah. Sudah. Sudah, Pak. Kira-kira ini ada contoh kasus nih. Dalam sistem informasi teknologi disebut dengan POS pada Indomaret. Saya ngambil sampel Indomaret karena memang di sekitar kita itu Indomaret kan sedang menjamur ya. Ya, jadi biar dianalogikan biar lebih mudah gitu memahami apa sih database itu, fungsinya apa sih? Apa ngapain sih belajar database gitu ya. Oke. Kemudian dari contoh kasus ini Bapak perlihatkan di sini ada di paling atas nih. Kayaknya ada yang masuk deh, bentar ya. Sebentar ya. Oh, ada yang masuk tuh. Udah terlihat lagi belum? Udah, Pak. Oh, udah. Aman, Pak. Udah. Ya. Saya selalu menanyakan karena memang kadang kita nggak tahu Pak. apakah sudah tampil atau belum. Khawatir saya berbicara tapi yang saya tampilkan tidak ada, kan nggak nyambung nanti ya. Oke, saya tanya lagi mengenai yang paling atas nih, Depo Indomaret. Jadi di sini kemudian Bapak asumsikan bahwa ini adalah kantor pusatnya Indomaret ya. Kan ini anggap saja servernya, depotnya. Jadi biangnya datanya ada di sini nih. Nah, kemudian datanya apa di sini apa aja? Contoh, itu dimulai dari nama barang, ya, item barangnya, kemudian harga barangnya, kemudian kuantitinya berapa, mungkin stoknya berapa. Jadi di sini sistem point of sale di sini maksudnya si data itu akan otomatis berkurang kalau memang stoknya sudah terjual gitu. Makanya disebut dengan point of sale. Jadi kalau kita tidak menggunakan sistem operasi yang biasa di Indomaret itu kan kita nggak ketahuan stoknya ada berapa, ya kan? Kalau ini otomatis, kalau memang stoknya ada 5, kita terus kemudian ada yang beli 4 misalnya, berarti tinggal stok 1. Kemudian juga untuk si cabang dan si depot sendiri udah tahu bahwa ini stoknya udah kosong. Jadi udah ketahuan dari sananya. Jadi nggak harus ngecek barangnya ada apa enggak, dilihat dari sistemnya saja gitu. Contohnya itu database untuk depot. Kemudian dia mempunyai server cabang. Jadi tetap server yang apalagi perusahaan besar itu mempunyai server cadangan semuanya. Ya, sistem cadangannya berlapis-lapis. Kenapa? Khawatir server yang beberapa server yang di pusat ada beberapa yang bermasalah, masih ada backup di cabang kayak gitu. Jadi tetap tidak bisa mengandalkan server satu gitu. Kalau perusahaan besar itu seperti itu. Nah, di sini diasumsikan bahwa data itu juga tersimpan di server cabang. Di sini Bapak perhatikan ini cabangnya di Lebak. Ya. Ada yang tahu nggak cabang-cabang Indomaret? Ada yang tahu nggak?
Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Ya Yang nanti Kak. Tangerang, Pak. Oh, Tangerang. Ya terkenal Tangerang ya. Kalau memang katanya ada yang mau ngelamar, alumni kita juga banyak juga yang di Indomaret. Bapak kadang sering ke Indomaret. Oh ini siapa? Oh murid, ternyata murid Bapak jadi kasir gitu. Oh, dia bisa sendiri menggunakan sistem point of sale itu. Sebenarnya dia menggunakan. Ya. Ini Bapak contohkan ngambil dari cabang Rangkas Bitung atau Lebak. Tangerang 1, Tangerang 2 mungkin ada ya. Kemudian, nah diasumsikan lagi. Ini anggap saja share. Ini namanya klien. Nah tadi kan kita di sini kan diasumsikan ya. Ini servernya. Berarti server ini di mana tadi? Di depot pusat ya? Atau di cabang pembantu. Kemudian berarti kalau ininya apa? Kira-kira kalau yang untuk di sekeliling ini apa namanya? Kalau diasumsikan di perusahaan Indomaret. Berarti tokonya ya? Toko Indomaretnya, Pak. Iya, toko-tokonya ini. Jadi dia menginput gitu. Baik. Nah, di sini diasumsikan. Nah, Bapak ambil gambar juga Indomaretnya, Indomaret Petir ini. Petir, pokoknya daerah Serang aja. Bapak ambil contoh gambar dari Indomaret. Dia input di sini. Nah, komputer dapat memberikan informasi kepada komputer store. Berarti komputer store yang mana yang ini? Nih, store-nya seperti harga dasar ya. Kan sebelum ada untung, ada modal gitu ya, ada untung ada modalnya. Kemudian informasi mengenai slip penjualannya, kan ada slipnya ya, struknya. Kalau kita beli kan ada struknya itu keluar, ada printernya, komputer. Kemudian komputer depot berarti pusat untuk Indomarko-nya, servernya bisa memantau inventory masing-masing ya. Jadi inventory itu ya inventarisnya apa aja yang bisa dimantau yang masing-masing toko. Kemudian bisa menjadwalkan stok yang sesuai status. Jadi nanti bisa dijadwalkan dari depo Indomaret itu nanti dijadwal kira-kira yang stoknya kira-kira tinggal sedikit toko mana nih. Nanti otomatis server cabang akan mengirim gitu. Jadi nggak perlu lapor lagi ini kurang, ini stoknya habis. Jadi itulah fungsinya dari sistem point of sale atau pos pada Indomaret. Jadi intinya dalam kasus ini penggunaan database server itu di sini sangat dominan karena memang database-nya itu memang terpusat di server. Ada yang ditanyakan? Paham ya kira-kira? Asumsi untuk apa sih database server itu? Kalau untuk ke aplikasinya nanti intinya database server itu berjalan atau ada di sekitar kita gitu. Kita sudah menjalani kehidupan database server juga, ya. Oke, Pak. Paham ya? Insya Allah. Intinya mah di sekitar kita ini database sedang berjalan. Gitu, ya. Kemudian untuk selanjutnya, nah di sini Bapak sudah share materinya. Untuk selanjutnya kalian bisa diskusi, bisa pelajari dengan sesama temannya. Nanti kan dibagi kelompok ya. Nah, untuk 5 orang, jadi satu kelompok 5 orang. Nah, nanti Bapak akan tugaskan untuk mengisi LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti tugasnya itu untuk mengisi ya. Kalian nanti diskusi sesama satu kelompoknya untuk mengisi lembar kerja peserta didiknya ya. Nah, ini untuk selanjutnya Bapak anggap saja ini kan hanya untuk keuntungannya apa, bisa dibaca sendiri ya. Kemudian prinsip dasarnya database apa sih? Nah,
Bapak sudah mewakili dari slide yang sebelumnya. Ini bisa kalian lanjutkan untuk mempelajarinya ya, sambil mengerjakan lembar kerja yang nanti ditugaskan ya. Dimulai dari jenis-jenis database server apa aja misalnya. Apa sih? Ini aplikasinya nih. Aplikasinya MySQL contoh. Yang sering umum kita gunakan MySQL. Dan kebetulan untuk praktikumnya kita akan menggunakan MySQL. Kenapa nggak Oracle? Kenapa nggak MySQL Server? Ya, nanti kita coba dulu apa sih perbedaannya gitu. Nanti di lembar kerja akan terlihat di mana kelebihannya, kekurangannya ya. MySQL ini apa? Oracle itu apa? Microsoft SQL Server itu apa? Jadi ini Bapak tampilkan cuma 3. Sebenarnya banyak sekali program database server itu ya. Oke, sekian. Kira-kira dari sini ada yang mau bertanya? Kalau diam, paham berarti ini ya. Insya Allah paham ya. Insya Allah paham, Pak. Paham, Pak. Iya, murid Bapak teh ya. Baik, kita lanjut. Hentikan presentasi dulu ya. Baik. Untuk tugas, Bapak kasih waktu kurang lebih berapa menit nih kira-kira untuk mengerjakannya nih? Oh iya, untuk LKPD, Bapak share dulu ya. Tadi kalian bisa unduhnya di mana tadi? Nah, kalau ini kan absen. Nah, tadi yang Bapak presentasikan di sini. Filenya bisa kalian unduh ya. Kemudian modulnya juga sudah ada. Kemudian ini tugas LKPD-nya. Nanti terakhir ada evaluasi juga, tugas nanti dikumpulkan minggu depan. Paling lambat minggu sebelum pertemuan berikutnya ya. Nah, baik. Nanti untuk LKPD formatnya bisa kalian unduh di Classroom masing-masing ya. Classroom. Baik. Baik, Siap, Pak. Jadi untuk tugas hari ini, untuk hari ini nanti langsung dipresentasikan ya. Mungkin nanti Bapak ambil sampel 1 saja yang bisa mempresentasikan. Nanti sisanya Bapak yang periksa sendiri ya. Karena waktunya juga tidak akan cukup kalau semuanya dipresentasikan. Baik, bisa dimulai ya. Siap, Oke, Pak. Pak. Siap. Ya, segera untuk download dulu LKPD-nya, soal-soalnya di sana ada. Kamu praktekkan, di sana ada beberapa yang memang kalian harus mengunduh contoh program-program database server. Baik. Nah. Sudah ya? Sudah selesai semua? Alhamdulillah selesai, Pak. Alhamdulillah. Bagus. Aman. Yang lain? Kelompok lain? Kelompok 2? Kelompok 3? On proses, Pak. Waduh, yang sudah baru kelompok berapa? Kelompok 1, Pak. Saya sudah siap, Pak. Widih. Top banget nih kelompok 1 ya. Ih. Yang lainnya kemana nih? Oke, untuk mempersingkat waktu, yang lain boleh sambil progresnya dilanjutkan ya, tapi kita sambil menyaksikan. Ya, kita perhatikan apakah memang ada kesalahan atau gimana di teman-teman kita mau presentasi. Jadi siapa ini yang mau presentasikan kelompok 1? Diwakili Saya, Pak. siapa namanya? Ilham Fatur Rahman. Ilham Fatur Rahman. Boleh. Bisa dimulai? Apa gimana? Nanti, Oke, Pak. besok. Sekarang juga bisa, Pak. Sekarang ya. Iya sekarang. Kalau besok
lain lagi urusannya ya. Oke. Silakan Ilham. Santai saja Ilham ya. Jangan Oke, Pak. grogi, santai aja. Ini teman-teman kalian. Khawatir ya. Oke, Pak. Sebentar ya, teman-teman. Iya, yang lama juga nggak apa-apa. Oke. Udah pada bisa dilihat ini? Belum, Kak. Oh, sudah. Sudah. Oke. Berarti bisa dimulai ya? Ya, boleh lah. Tanya teman-temannya udah bisa dimulai tidak? Teman-teman gimana? Siap? Siap, Ilham. Ya, perhatikan gitu Oke. teman-teman, perhatikan gitu teman-teman. Saya mau presentasi nih. Tolong perhatikan jangan ada yang tidur ya. Iya. Siap. Oke. Coba perkenalkan Sebelumnya, kelompoknya siapa aja. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 izin memperkenalkan diri dan anggota-anggota saya. Pertama ada saya Ilham Fatur Rahman. Saya di sini sebagai ketua. Dan anggota saya ada Ramin, ada Desta, Alam Syah, dan yang terakhir yaitu Mufti. Kami dari kelas 11 TKJ 1, mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Kompetensi kalian Teknik Komputer dan Jaringan. Suara saya ada kan? Ada. Lanjut. Ada. Oke. Jadi saya di sini akan mempresentasikan mengenai tugas yang telah Bapak berikan dengan judul prinsip dan cara kerja database server. Kok ini nggak bisa di slide ya? Oke. Ya. Untuk slide selanjutnya udah kelihatan kan? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Jelas, kelihatan. Oke. Database server. Database server adalah program komputer yang menyediakan layanan data lainnya ke komputer atau program komputer. Seperti yang ditetapkan oleh model client server. Istilah ini juga merujuk kepada sebuah komputer yang didedikasikan untuk menjalankan program server database. Database sistem manajemen database yang sering menyediakan fungsi server. Dan beberapa DBMS, misalnya MySQL, secara eksklusif bergantung pada model client server untuk akses data. Bisa dilanjut ya? Ya. Lanjut, Ham. Oke. Ini udah muncul kan? Sudah. Oke. Fungsi database server. Oh, ini fungsinya ya. Database server Database server menyediakan beberapa manfaat, yaitu diantaranya semua data untuk organisasi dapat disimpan di satu lokasi. Terus database server menambahkan tingkat keamanan data. Database server menyediakan layanan database management service di mana data disusun dengan cara tertentu sehingga meningkatkan pencarian dan pengambilan data. Beberapa klien dapat mengakses data yang disimpan di database server dalam satu waktu tanpa saling mengganggu satu sama lain. Oh, berarti multitasking ya. Iya, Pak. Kemudian, Dilanjut ya. ya. Oke. Cara kerja database server. Client server model dapat diartikan sebagai model dari suatu sistem
yang membagi proses sistem antara server yang mengolah database dan klien yang menjalankan aplikasi. Database server mengurangi beban akses data oleh klien pada server. Database server dapat diakses oleh beberapa klien secara bersamaan, di mana data yang diakses hanya atau diubah berasal dari satu sumber, yaitu database pada server. Nah, datanya terpusat Oke. di server. Di server. Jadi tadi kayak kalau dijelaskan tadi sebelumnya ada di depot ya, depot Indomaretnya ya. Iya, Pak. Iya. Ada Oke, lagi? lanjut. Oh, Ini ada tabel jenis-jenis program database. oh, Tadi mana? Iya. ya, Jenis ada DB server, software, MySQL, deskripsi, perangkat lunak, sistem manajemen, basis data SQL, atau structure query language, atau query, DBMS. Berapa, Pak? query. Oh ya, maaf. DBMS yang multi-thread, multi-user. Oke. Nih, Itu MySQL DB ya. server. Itu kalau iya, Pak. MySQL ya, ya. Jadi jenisnya database server itu ya. Iya, Pak. Ya, servernya MySQL. Oke, lanjutkan. MySQL. Ya. Oke, selanjutnya ada software Oracle. Oh ya, Oracle. Iya, Oracle. Deskripsinya Relational Database Management System RDBMS untuk mengelola informasi secara terbuka, Roma, komprehensif, dan terintegrasi. Oke, selanjutnya ada software SQL Server, yaitu sebuah sistem manajemen basis data relasional RDBMS produk Microsoft. Iya. Oke, MS. lanjut. Jadi intinya Mas. itu MS SQL Server ya, Microsoft SQL Server. Jadi ya nanti tambahin ya, Microsoft SQL Iya, Pak. Server. Ya, tambahin Microsoftnya. Jadi biar tahu oh itu MS. Biasanya SQL Server itu ada yang 2000, 2008 gitu ya. Intinya itu SQL Server produknya Microsoft, punyanya Bill Gates ya. Ya, lanjut. Oke, Pak. Oke, selanjutnya ada ini SAM. Betul exam. begitu, Pak, cara bacanya, Pak? Exam. Oh, exam. Exam. Oh, exam. Deskripsinya itu sebuah paket perangkat lunak atau software komputer yang sistem penamaannya diambil dari akronim kata APEC itu, Pak. Apache. Oh, Apache aja, Pak. Oke, Ya, siap. kayak produk helikopternya Amerika itu. Oh iya, Pak. Apache. Ya, lanjutkan aja. Oke, MySQL atau MariaDB yang sekarang, ada juga PHP dan Perl. Kemudian OS-nya, Terus OS server. iya, ada OS server, softwarenya itu Debian. Oh, kita menggunakan Linux berarti ya ini? Iya, Pak. Linux. Oke, lanjut. Karena kan kita memang kemarin untuk DNS server kita menggunakan Debian juga kan? Iya, Pak. Ya, jadi kita lanjutkan saja sebenarnya mah ya. Masih menggunakan sistem operasi Debian. Oke, lanjutkan. Oke, sistem operasi komputer yang tersusun dari paket-paket perangkat lunak yang dirilis sebagai perangkat lunak bebas dan terbuka dengan lisensi mayoritas GNU General Public License dan lisensi perangkat lunak bebas lainnya. Apa artinya? Oke, lanjut. Jadi gratis ya Debian itu. Oke, Pak. Bayar. Microsoft Windows itu sebenarnya berlisensi bayar. Windows. Kalau Linux itu gratis kan?
Jadi kita gunakannya juga Gerak. bebas. Ya. Ya, Oke, banyak juga ya dilanjut Pak ya. slide-nya ya kamu. Ya, lanjutkan. Kawan kelompok saya terlalu rajin, Pak. Oh, amazing Hebat. ya, amazing. Amazing. Oke, selanjutnya itu diskusi aplikasi database server. Client server bisa diartikan sebagai sebuah model dari sistem yang telah membagi proses antara server pengolah database dengan klien sebagai pihak yang mengoperasikan suatu aplikasi. Adanya database server ini dapat meminimalisir akses data klien dalam server, di mana database bisa diakses beberapa klien dengan bersamaan. Server ini diakses dengan baik lewat front end yang beroperasi di PC pengguna dengan menampilkan berbagai data sesuai permintaan atau back end pada server serta menangani berbagai macam tugas, baik penyimpanan data maupun analisis data. Mungkin kurang lebih itu pembahasan tentang cara kerja database server. Oh, berarti hasil diskusi dengan satu kelompok kamu ini hasilnya diskusinya ya. Iya, Pak. Mengenai aplikasi database server. Oke, langsung. Oke, untuk kesimpulannya, penggunaan teknologi client server yang bersifat multi-user dan menggunakan database terpusat dapat membantu memaksimalkan potensi database dalam hal mengurangi redundansi data. Slide selanjutnya. Ada Sudah lagi? habis, Pak. Habis. Oke, baik. Oke. Ya, tutup. Saya hentikan dulu ya. Sudah? Kira-kira Sudah. dari coba kamu yang nanya, ada yang nanyakan gitu teman-teman. Oh, iya. Dari hasil penjelasan saya. Dari presentasi saya tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya. Ada yang belum paham gitu, ada yang kelewat atau bagaimana gitu ya? Iya. Siapa namanya? Widi. Nisrina kan itu. Ilham nanya. Nisrina nanya ke Ilham. Ke Ilham kan bukan ke Bapak ya? Iya, Pak. Oke, Nisrina, nanya apa? Nih pertanyaannya nih? Jangan nanya udah makan belum ya? Saya Nisrina, perwakilan dari kelompok 2, izin bertanya. Apa itu aplikasi client server? Mohon dijawab. Bisa diulang? Apa itu aplikasi client server? Apa itu aplikasi client server katanya? Aplikasi client server. Boleh. Oke. Makasih Nisrina. Kalau udah nanya bisa dijawab ya? Iya. Emang bisa? Saya boleh lihat-lihat dulu Pak ya? Oh, boleh. Iya, sebentar Pak. Oke, udah ketemu Pak. Bisa langsung dijawab ya? Ya. Nisrina, udah nunggu tuh, udah nggak sabar. Oke Pak. Pengen selesai. Jadi jawabannya. Jadi client server itu adalah suatu bentuk arsitektur di mana klien adalah perangkat yang menerima yang akan menampilkan dan menjalankan aplikasi software komputer. Dan server adalah perangkat yang menyediakan dan bertindak sebagai pengelola aplikasi, data dan keamanannya. Kurang lebih seperti itu Nisrina. Tanya yang lainnya. Yang lainnya ada lagi yang nanya? Oh, ada lagi? Takutnya masih ada yang jadi unek-unek apa? Diam tandanya paham kayaknya. Cukup Papa. Kayaknya udah paham sih. Cukup Ilham. Oh, cukup ini Pak ya? Ya boleh. Akhiri aja presentasi. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Mudah-mudahan untuk materi mengenai mengevaluasi konfigurasi database server ini kita paham gitu arah tujuannya ya.
kita akan mempelajari apa gitu. Yang sudah tadi saya gambarkan ya. Apa sih manfaatnya gitu ya. Mudah-mudahan kita paham ngapain kita buat belajar seperti ini, tapi ujungnya kita nggak tahu buat apa gitu. Untuk hari ini berarti paham ya kenapa kita belajar database server ya, manfaatnya apa gitu ya. Paham? Alhamdulillah ya. Kemudian untuk tugasnya sampai minggu depan, intinya sebelum pertemuan berikutnya, intinya tugas itu sudah diserahkan. Bapak punya untuk tugasnya di classroom ya. Nanti Bapak perlihatkan dulu. Nah, untuk kuis evaluasi database di sini tugasnya dalam bentuk Google Form. Nanti kalian isi ya. Paling tidak mengeksplor ya untuk materinya, soalnya cuma 2. Cuma soal ini lebih ke wawasan kalian, bukan pertanyaan yang memang apa itu database, bukan. Jadi kalian buka aja, intinya bisa mengeksplor dari database itu apa aja sih gitu ya. Ya, nanti kalian bisa buka Google Form-nya, nanti langsung diisi di sana. Paham ya? Oh iya, udah tampil belum? Oke Pak, bisa Paham, Pak. Oke, baik. Kalau paham. Kemudian, saya hentikan dulu. Oke, kembali lagi. Untuk LKPD yang nanti kan dikumpulkan melalui classroom ya. LKPD juga nanti Ilham ya tadi file presentasinya dikirim melalui classroom ya, dan kelompok-kelompok yang lain juga kirim. Nanti kira-kira memang memenuhi syarat, memenuhi kriteria tercapaian ya. Kalau memang masih di bawah KKM, mungkin nanti ada remedial ya, kalau memang kira-kira isinya kurang baik, tidak sesuai lah gitu maksudnya. Kemudian dengan gabungan dari nilai kuis. Kalau nilai kuis itu nanti individu ya. Nah, itu untuk nilai tambahan. Nah, kalau memang sudah digabung tapi nilainya masih belum cukup, nanti akan ada remedial. Paham ya? Paham, Pak. Ya. Paham, Pak. Kemudian sebelum kita menutup sesi pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan keseluruhan lah dari materi pertemuan yang pertama ini. Kita nanti untuk database server itu 3 pertemuan ya. Jadi hari ini kita mengevaluasi database server. Nah, selanjutnya kita instalasi database servernya. Dan yang selanjutnya kita akan menguji hasil dari instalasi database server. Nah, untuk mengevaluasi database server ini, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan pertemuan hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa? Nggak ada? Saya, Pak. Oh, silakan Fitri ya. Iya. Database server adalah, jadi pembelajaran hari ini adalah kesimpulannya Pak, database server adalah sebuah program komputer yang menyediakan layanan pengelolaan,
basis data dan melayani komputer atau program aplikasi basis data yang menggunakan model Island atau server. Baik, terima kasih Fitri ya. Ya, Siapa? kira-kira itu untuk kesimpulannya. Intinya program database server itu ya kan database server. Intinya program itu berbasis client server. Ya, jadi tidak berdiri sendiri. Jadi dia hitungannya jaringan. Dimanapun berada kita bisa mengakses. Dicontohkan tadi di perusahaan Indomarko. Ya, jaringan kliennya di toko-tokonya. Kemudian datanya tersimpan di mana? Di depot dan server cabang, kayak itu. Ya, kemudian untuk mengakhiri, Bapak ingatkan lagi bahwa minggu depan pertemuan berikutnya, mudah-mudahan kita diberi kesehatan ya untuk pertemuan berikutnya, bisa hadir, bisa mengikuti itu mengenai materi instalasi. Kita melakukan instalasi atau mengkonfigurasi database server. Ya, kalian siap-siapkan. Mungkin ada yang mau mengekspor terlebih dahulu gitu. Apa sih? Saya mau nyari dulu gitu. Silakan. Ya. Kemudian untuk mengakhiri, alangkah baiknya kita kan tadi dibuka dengan doa. Kemudian ditutup dengan doa. Berarti kan kira-kira oh ya untuk ketua kelasnya aja ya untuk berdoa menutup materi pembelajaran hari ini. Silakan. Tadi siapa? Dea ya? Iya, Pak. Iya, silakan Dea. Oke, untuk menutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sudah. Boleh kalian live ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Pak. Ya. Dadah. Terima kasih anak-anak.